Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan untuk penggunaan e-learning di menu dosen. Oke, untuk membuka aplikasi sistem dosen di Unisnu ada di alamat dosen.unisnu.ac.id. Masukkan username dan password, kemudian captcha untuk menghindari spamming atau brute force. Oke, menunya yang dulu ada sekitar 5 ya, sekarang digabung menjadi satu di e-learning terpadu. Jadi di menu baru ini isinya kompilasi dari seluruh proses pembelajaran kecuali absensi yang tidak masuk di menu e-learning ini. Tambahan yang baru di sini ada UTS dan UAS yang bisa dikerjakan secara online oleh mahasiswa. Oke, kita mulai. Jadi ketika kita memunculkan menu e-learning terpadu atau ngeklik menu e-learning terpadu, maka kita akan ditampilkan mata kuliah yang kita ampu pada sesi aktif. Kalau pengen dirubah atau melihat sesi sebelumnya, ini bisa diganti dengan sesi dasar. Kebetulan ini yang aktif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas yang saya ampu. Yang R2 ada 1, 2, 3, kemudian yang R1 ada. Oke, yang tandanya hijau menyatakan bahwa hari ini berlangsung kuliah atau sesuai dengan jadwal hari ini. Jadi yang warnanya tidak hijau berarti tidak pas jadwalnya ya. Kalau pas jadwalnya nanti. Kemudian pilih salah satu mata kuliah yang dimaksud. Kita disodorkan dengan beberapa data, jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan, kemudian tahun angkatan mahasiswa, kemudian penghasilan dari mahasiswa, ini untuk informasi saja. Kemudian di sini ada perangkat ajar yang isinya kutipan dari RPS atau berisi RPS. Data yang diisikan di sini nanti muncul di absensi pembelajaran. Kemudian materi kuliah. Sekarang kita susun materi kuliahnya per pertemuan sehingga nanti mahasiswa punya rekap materi lengkap di setiap pertemuannya. Cara menambahkan materi di pertemuan, misalkan ini di pertemuan keempat, saya tambahkan. Kemudian misalkan pemrograman web lanjut per 4 misalkan. Kemudian ini pertemuannya 4, kelasnya DA. Kalau pengen dikopikan ke kelas yang lain, ini tinggal masukkan ke DB, DC. Ini hanya muncul merujuk pada nama mata kuliah ini atau nama mata kuliah yang di atasnya. Kemudian petunjuk materi, ini bisa langsung uraian materinya atau hanya petunjuk untuk mendownload, kemudian file materinya ada di lampiran. Misalkan ini petunjuk saja, misalkan kalau sudah, yang terakhir untuk milih file lampiran ini tidak wajib, boleh dilampirkan, boleh tidak. Misalkan kita lampirkan, kita tambahkan file baru, kemudian kita ketikkan namanya pemrograman web pertemuan 4. Kalau sudah diketik di sini muncul, kita unggah misalkan. Misalkan saya carikan
sampai tahap ini berarti dokumen baru berhasil diunggah. Dokumen web lanjut. Nah, ini sudah kelihatan pemrograman web lanjut pertemuan 4, karena di sini nggak mungkin ditampilkan semua. Kalau ditampilkan semua nanti ini berantakan, jadi tidak bisa rapi. Sehingga ini kalau misalkan kita nggak tahu namanya, tinggal di mouse-nya diarahkan ke gambarnya. Nah, kalau sudah muncul kemudian dilampirkan, otomatis nanti tercopy di sini. Misalkan kita lampirannya ada 2, berarti tinggal ditambahkan, kemudian file lampiran lagi, misalkan dicari, terus misalkan ini ya, lampirkan. Berarti ada 2 file lampiran. Untuk sementara yang satu saya hapus, kemudian saya simpan. Oke. Ini di pertemuan 4 ada materinya. Nah, sekarang kalau pengen melihat, bisa ngeklik ini atau ini. Untuk melihat apakah materi kita sudah dilihat mahasiswa atau sudah di-download mahasiswa, kita dapat menggunakan menu ini. Ini file yang kita upload. Kemudian kalau kepengen melihat apakah mahasiswa sudah download, apakah sudah dibaca mahasiswa, nanti di ini menu ini, lihat detail ini. Nah, ini belum ada yang download, belum juga ada yang baca. Oke, saya praktekkan di sisi mahasiswa. Tampilannya misalkan saya menggunakan Siama. Ini saya masuk, bukan ke e-learning. Saya masuk sebagai mahasiswa. Ini untuk ngecek saja, jadi ini tidak perlu dilakukan oleh dosen, hanya untuk ngecek apakah materi yang saya sampaikan sudah masuk ke sini. Tadi materi kuliah ya yang saya sampaikan. Materi kuliah tahun akademiknya genap 2019-2020, kemudian cari. Tadi mata kuliah saya pemrograman web lanjut. Pada pertemuan 4, kalau merah berarti belum pernah dibaca. Ini kalau diklik dibaca. Nah, kalau sudah diklik dibaca, berarti di sisi mahasiswa ini tutup lagi, misalkan pertemuan 4, kita lihat lagi. Nah, ini sudah dilihat. Jadi kalau tadi di apa namanya, di klik ini, maka yang di sisi dosen akan tertandai sudah dilihat. Oke, jadi ini sekilas untuk penambahan materi di aplikasi Si Dosen pada menu e-learning terbaru.